Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya Nugraha, dosen Teknik Fisika ITB Fakultas Teknologi Industri, pada kuliah TF 2202 Komputasi Rekayasa. Setelah pada bab-bab sebelumnya kita membahas solusi dari persamaan linear dan non-linear, maka pada kesempatan dua bab ke depan kita akan membahas tentang data fitting berupa interpolasi dan pendekatan fungsi. Saat ini kalkulus digunakan di setiap cabang sains dan engineering, serta dalam dunia bisnis dan dunia kedokteran, dan hampir di semua upaya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan solusi optimal dari masalah yang dapat dimodelkan dalam bentuk persamaan atau fungsi matematik. Kalkulus telah menyediakan banyak tools yang dapat digunakan untuk memahami perilaku fungsi. Akan tetapi, dalam banyak kasus, fungsi ini harus kontinu atau setidaknya dapat didiferensiasi. Hal ini menimbulkan masalah di sebagian besar dunia aplikasi, di mana fungsi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar kuantitas disajikan dalam bentuk sekumpulan titik data diskrit yang diperoleh dari pengukuran. Oleh karena itu, kita perlu membangun fungsi kontinu berdasarkan data diskrit tersebut dengan melakukan data fitting. Dalam bab ini, kita akan membahas salah satu kasus data fitting, yaitu interpolasi. Interpolasi adalah bagaimana kita melakukan estimasi suatu nilai dalam range kumpulan data diskrit yang kita yakini benar. Untuk dapat melakukan estimasi tersebut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi persamaan yang merepresentasikan kurva yang melewati titik-titik data diskrit yang kita miliki. Untuk mendapatkan fungsi persamaan tersebut, kita akan menggunakan berbagai bentuk persamaan polinomial yang akan kita bahas sepanjang kuliah ini. Bab ini kita akan mulai dengan membahas pengertian dari interpolasi. Apa itu interpolasi? Atau apa yang dimaksud dengan interpolasi? Apa yang membedakan interpolasi dengan pendekatan fungsi yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Setelah itu kita akan membahas beberapa metode numerik untuk mendapatkan persamaan interpolasi, mulai dengan menggunakan teknik interpolasi langsung, kemudian interpolasi terbagi Newton, interpolasi Lagrange, dan teknik diferensiasi terbatas yang merupakan kondisi khusus dari diferensiasi terbagi pada interpolasi terbagi Newton. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, maka mahasiswa diharapkan dapat mencari persamaan interpolasi, baik itu persamaan linear, kuadratik, maupun kubik, maupun orde yang lebih tinggi lainnya, baik menggunakan teknik interpolasi langsung, interpolasi terbagi Newton, interpolasi Lagrange, maupun teknik diferensiasi terbagi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mengetahui prinsip, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut, sehingga dia dapat memilih metode yang paling tepat untuk kondisi persoalan yang nanti dia hadapi. Kemudian, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan metode-metode numerik dari teknik interpolasi ini dengan menggunakan minimalnya adalah spreadsheet, baik itu Excel maupun Calc di LibreOffice, ataupun menggunakan skrip bahasa pemrograman Python. Untuk praktikum kita akan menitik beratan pada pembuatan pemrograman Python.
Mari kita mulai dengan membahas apa yang disebut dengan interpolasi. Pengertian dari interpolasi. Sebelum membahas pengertian dari interpolasi, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada slide ini ditampilkan data hubungan antara tekanan saturasi dengan temperatur saturasi dari uap air. Data ini diambil dari buku termodinamika yang ada di bagian belakang dari buku-buku. Tabel ini ada di belakang buku-buku termodinamika. Sumu X menyatakan temperatur saturasi dalam satuan derajat Celcius, sedangkan sumu Y menyatakan tekanan saturasi dalam satuan kilopascal. Di sini data kita tampilkan dalam bentuk grafik agar mudah dibaca. Data awalnya dalam bentuk tabel. Nah, biasanya untuk interpolasi kita menggunakan data yang berasal dari tabel. Grafik ini menampilkan data tekanan saturasi pada temperatur 60 sampai 200 derajat Celcius untuk tiap kenaikan 10 derajat Celcius. Kita menganggap bahwa data yang ada pada tabel adalah data yang benar tanpa mengandung kesalahan. Kalau kita perhatikan grafik ini, perubahan tekanan terhadap perubahan temperatur berlangsung secara tidak linear, namun agak eksponensial. Seperti kita ketahui, data yang ditampilkan di tabel saturasi uap air adalah data diskrit yang hanya menampilkan data-data pada kondisi tertentu saja. Tidak semua data yang diinginkan dapat langsung terbaca di dalam tabel tersebut. Misalkan, jika kita ingin mengetahui berapa tekanan saturasi uap air pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, seperti yang ditampilkan di sini. Pada grafik yang ditampilkan di slide ini, data untuk tekanan saturasi pada temperatur 105 derajat Celcius tidak ada. Kita tidak dapat memperolehnya secara langsung, namun kita bisa menghitungnya dengan menggunakan data-data yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita melakukan estimasi untuk mendapatkan data tekanan saturasi pada temperatur saturasi yang tidak ada pada grafik tersebut? Dengan menggunakan data-data yang ada di sekitarnya. Kita akan melakukannya dengan menggunakan teknik interpolasi yang akan kita bahas pada kuliah ini. Untuk mengestimasi data tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, kita harus melihat data di sekitar temperatur 105 derajat Celcius tersebut. Pada slide ini ditampilkan data untuk range yang lebih kecil, yaitu dari temperatur 90 sampai 120 derajat Celcius. Temperatur saturasi 105 derajat Celcius berada di antara temperatur 100 dan 110 derajat Celcius. Untuk dapat mengestimasi harga tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, kita harus mengetahui hubungan antara temperatur dan tekanan saturasi di sekitar 105 derajat Celcius tersebut. Jika hubungan antara tekanan dan temperatur saturasi di daerah tersebut kita anggap linear, maka kita dapat menarik garis lurus antara titik 100 dan 110 derajat, sehingga nilai tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius dapat kita peroleh dari perpotongan kedua titik ini. Pendekatan dengan interpolasi linear ini biasa kita lakukan pada kuliah termodinamika yang lalu. Kalau kita lihat pada grafik yang ada di sini, pendekatan linear sudah cukup akurat
untuk range sama beda temperatur yang ditampilkan di sini. Namun untuk range yang lebih besar, seperti misalkan yang ditampilkan pada slide sebelumnya, yaitu dari range 60 sampai 100 sampai 200 derajat Celcius, terlihat bahwa hubungan antara tekanan dan temperatur saturasi tidak linear, tapi cenderung eksponensial. Maka kita bisa menganggap hubungan antara temperatur dan tekanan pada range antara 100 dan 110 itu juga tidak linear. Misalkan berorde 2 atau lebih. Maka kita bisa gambarkan seperti pada kurva garis biru di slide ini. Berdasarkan estimasi pada orde ini, tekanan saturasi pada 105 derajat Celcius bisa kita baca sebagai perpotongan antara garis biru ini dengan garis 105 derajat Celcius. Karena data yang ada dianggap benar tanpa mengandung kesalahan, maka kurva yang menyatakan hubungan antara temperatur saturasi dan tekanan saturasi harus melalui setiap titik data yang ada. Maka masalah utama pada proses interpolasi adalah bagaimana kita mencari fungsi persamaan dari suatu set data pada range tertentu yang menghubungkan titik-titik data pada range tersebut. Jika kita berhasil memperoleh bentuk fungsi persamaan pada range tersebut, maka kita akan dapat menerka nilai sembarang data yang berada dalam range tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, interpolasi adalah cara bagaimana kita melakukan estimasi sebuah nilai di antara titik-titik data yang diketahui dengan pasti. Model yang paling umum dan banyak digunakan pada proses interpolasi adalah menggunakan teknik interpolasi polinomial, di mana persamaan dari kurva yang melewati titik-titik data tersebut didekati dengan persamaan polinomial orde n, seperti yang ditampilkan di sini. Fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai ditambah AN x pangkat n. Pada interpolasi polinomial, data-data yang digunakan haruslah data-data yang diperoleh dengan cara yang tepat, atau data-data tersebut adalah data-data yang benar yang tidak mengandung kesalahan, sehingga kurva yang mewakili perilaku data tersebut harus melewati setiap titik-titik data yang ada. Sehingga biasanya data untuk interpolasi diambil dari data tabel, dari buku tabel atau dari data tabel yang sudah benar, yang sudah diyakini benar, bukan dari hasil pengukuran. Karena itu, ada satu dan hanya satu polinomial orde n yang sesuai dengan n plus 1 buah data yang ada. Jadi kalau ada n plus 1 buah data, kita hanya ada satu dan hanya satu polinomial orde n yang bisa kita buat. Jadi kalau ada 5 data, maka kita paling tinggi hanya bisa membuat satu persamaan polinomial orde 4. Jadi di sini jumlah data yang digunakan menentukan orde polinomial tertinggi yang dapat kita pakai untuk mendekati kurva yang melewati titik-titik data yang ada. Pada slide ini ditampilkan 3 kurva polinomial untuk jumlah titik-titik yang berbeda. Pada gambar di sebelah kiri, jumlah data yang ada adalah 2 buah, sehingga hanya pendekatan polinomial orde pertama yang dapat kita buat untuk mendekati kurva yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sehingga bentuk persamaannya untuk kurva tersebut adalah fx sama dengan A0 plus A1x, yang merupakan adalah bentuk dari persamaan linear. Pada kurva di tengah,
yang memiliki 3 buah data, sehingga kita bisa mendekatinya dengan kurva polinomial order 2, yaitu fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Sedangkan pada kurva di paling kanan, jumlah datanya ada 4, sehingga kita maksimum bisa mendekatinya dengan satu kurva order 3, yaitu fx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa jumlah dari data akan menentukan order polinomial terbesar yang dapat kita gunakan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan bentuk polinomial ini sering dipilih sebagai interpolan. Alasan-alasan tersebut adalah: bentuk polinomial karena bentuknya teratur dan tidak kompleks sehingga mudah untuk dievaluasi. Karena itu, bentuk polinomial mudah untuk didiferensiasi karena bentuknya yang merupakan kombinasi linear dari x pangkat n, tidak menyulitkan untuk didiferensiasi. Bentuk kombinasi linear dari x pangkat n juga menyebabkan persamaan polinomial mudah untuk diintegrasi. Bentuk polinomial merupakan kombinasi linear dari x pangkat n yang dapat merepresentasikan semua bentuk kurva yang melewati titik-titik data yang ada. Karena itu disebut komplit, karena secara komplit dapat merepresentasikan bentuk kurva apa saja yang melewati titik-titik data yang ada. Pada kuliah ini kita akan melakukan interpolasi dengan menggunakan beberapa metode interpolasi. Pertama, kita akan melakukan dengan menggunakan teknik interpolasi langsung yang merupakan teknik interpolasi yang paling sederhana. Bentuk polinomial yang digunakan adalah seperti bentuk polinomial yang dibahas sebelumnya, dengan koefisien interpolasi berupa konstanta A0, A1, dan seterusnya sampai AN. Persamaan yang dibangun akan menghasilkan sistem persamaan linear, sehingga koefisien polinomial akan dapat dicari melalui teknik eliminasi. Sistem persamaan linear yang terbentuk kadang-kadang memiliki bentuk yang ill condition, sehingga menyulitkan dalam mencari koefisien polinomialnya. Sehingga untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka berikutnya kita dapat menggunakan metode interpolasi diferensi terbagi Newton serta metode Lagrange. Bentuk koefisien interpolasi pada kedua persamaan interpolasi tersebut tidak sederhana, namun nilai koefisien polinomialnya dapat dicari hanya dengan menggunakan nilai dari titik-titik data yang kita gunakan, tidak menggunakan teknik eliminasi. Terakhir, kita akan menggunakan teknik diferensi terbatas sebagai salah satu kondisi khusus dari teknik interpolasi diferensi terbagi Newton. Mari kita mulai dengan membahas teknik interpolasi yang paling umum, yaitu teknik interpolasi langsung. Prosedur yang biasa dilakukan dalam melakukan interpolasi langsung adalah sebagai berikut. Untuk membuat polinom order n, maka kita perlu n plus 1 buah pasangan data yang terdiri dari pasangan data dari x0, y0, x1, y1 sampai xn, yn. Dari n plus 1 buah data tersebut, kita bisa membuat pendekatan persamaan polinom order n, yaitu fx sama dengan A0 ditambah A1x tambah A2x kuadrat dan seterusnya sampai ditambah AN x pangkat n, yang ditampilkan seperti di sini, yang akan melewati ke n plus 1 titik data tersebut. Di sini A0, A1 sampai AN adalah konstanta real yang harus dicari,
sehingga akan ada N plus 1 buah konstanta yang belum kita ketahui yang harus kita cari. Untuk dapat mencari N plus 1 buah konstanta yang tidak diketahui, yang belum diketahui, maka kita perlu membuat N plus 1 buah persamaan yang independen. N plus 1 buah persamaan tersebut dapat dibuat dengan memasukkan harga-harga X dan Y untuk tiap data ke persamaan polinomial tersebut. Mulai dari data X0, Y0 sampai Xn, Yn, sehingga kita peroleh N plus 1 buah persamaan. Misalkan untuk titik X0, Y0 kita akan peroleh persamaan sebagai berikut. Untuk pasangan data X1, Y1 kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Di sini Fx1 adalah Y1, Fx0 adalah Y0. Dan seterusnya kita dapatkan untuk pasangan data Xn, Yn kita peroleh persamaan sebagai berikut. Jadi kita akan dapatkan N plus 1 buah persamaan yang dapat digunakan untuk mencari N plus 1 buah konstanta A0, A1, A2 sampai An. N plus 1 buah persamaan yang terbentuk membuat sistem persamaan aljabar linear. Namun di sini yang kita cari bukannya nilai X, tapi nilai konstanta atau koefisien A. Sistem persamaan linear tersebut dapat kita tulis dalam bentuk perkalian matriks N plus 1 kali N plus 1 kali N plus 1 dikali matriks kolom N plus 1 seperti berikut. Sistem persamaan linear dapat diselesaikan dengan teknik eliminasi Gauss-Jordan, iterasi Gauss-Seidel, atau inversi matrik yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Pada contoh ini, kita akan melakukan interpolasi langsung untuk mencari tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan data yang ada pada tabel saturasi uap air yang kita tampilkan pada slide di sini. Jika kita buat grafiknya, di mana sumbu X merupakan temperatur saturasi dalam satuan derajat Celcius dan sumbu Y menyatakan tekanan saturasi dalam satuan kilopascal, pada grafik terlihat bahwa hubungan antara temperatur dan tekanan saturasi yang tidak linear pada range antara 80 sampai 130 derajat Celcius tersebut. Kita akan mencoba melakukan interpolasi dengan orde 1, 2, dan 3 untuk mencari tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius. Pertama-tama, kita akan menerapkan interpolasi orde 1 untuk mencari data tekanan pada temperatur 105 derajat Celcius. Untuk interpolasi orde 1, kita hanya perlu 2 data. Dan untuk temperatur 105 derajat Celcius, maka kita pilih data 100 dan 110 derajat Celcius, sehingga data 105 itu ada di antaranya, seperti yang ditampilkan pada grafik di sini. Untuk orde 1, kita gunakan persamaan polinomial A0 plus A1 kali T. Jadi, tekanan fungsi dari T sama dengan A0 ditambah A1 kali T. Kita harus mencari A0 dan A1. Karena itu kita perlu untuk membuat 2 buah persamaan agar kita bisa mencari harga A0 dan A1. 2 persamaan tersebut dapat kita peroleh dengan memasukkan data dari 2 titik yang kita ketahui, yaitu titik 100 dan titik 110. Data pertama kita mulai untuk titik 100.
pada temperatur 100 derajat Celcius, ya, kita dapatkan hubungan A0 ditambah A1 kali 100 sama dengan harga tekanan adalah 101,42. Berikutnya kita masukkan harga untuk 110. Ya, A0 ditambah A1 kali 110 adalah 143,38, di mana harga 143,38 merupakan harga tekanan pada temperatur 110. Kedua persamaan ini dapat kita selesaikan dengan teknik eliminasi, sehingga kita bisa memperoleh harga-harga A0 dan A1 sebagai berikut. A0 adalah minus 318,18, sedangkan A1 adalah 4,196, sehingga kita peroleh persamaan interpolasi linear sebagai berikut. P sebagai fungsi dari T sama dengan minus 318,18 tambah 4,196 kali T, yang hanya berlaku untuk T antara 100 sampai 110 saja. Karena kita sudah mendapatkan persamaan interpolasinya, maka untuk mencari tekanan parsial pada tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, kita dapat masukkan harga 105 kepada persamaan tersebut. Kita hitung sehingga kita dapatkan harga tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan pendekatan interpolasi linear adalah sebesar 122,4 kilopascal. Untuk interpolasi langsung kuadratik atau interpolasi orde 2, kita memerlukan 3 buah data, sedikitnya 3 buah data. Nah, di sini kita dapat memilih data 100, 110, dan 120, atau 90, 100, dan 110. Kedua set data dapat kita pilih karena harga 105 derajat Celcius ada di dalamnya. Untuk contoh di sini kita ambil data 90, 100, dan 110. Persamaan polinom order 2 untuk kasus ini adalah sebagai berikut. P fungsi dari T adalah A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat. Seperti sebelumnya, kita akan melakukan estimasi berapa tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan pendekatan interpolasi langsung kuadratik. Persamaan interpolasi orde 2 memiliki 3 konstanta A0, A1, dan A2 yang harus kita cari. Untuk itu kita perlu membuat 3 buah persamaan. Ketiga buah persamaan tersebut dapat kita peroleh dengan mensubstitusikan 3 buah titik data yang kita gunakan ke dalam persamaan interpolasi ini. Pertama-tama kita gunakan data 90 derajat Celcius, sehingga diperoleh persamaan berikut ini, di mana harga 70,183 adalah harga tekanan saturasi pada temperatur saturasi 90 derajat Celcius. Berikutnya harga 100, lalu harga 110. Sehingga kita peroleh 3 buah persamaan untuk 3 buah konstanta yang tidak kita ketahui. Maka dengan menggunakan teknik eliminasi, kita bisa memperoleh harga A0, A1, A2 yang kita peroleh dengan harga sebagai berikut: A0, A1, dan A2. Sehingga kita memiliki persamaan polinomial orde 2 sebagai berikut, yang hanya berlaku untuk range dari 90 sampai 110 saja.
Untuk mencari harga tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, kita bisa lakukan dengan memasukkan harga 105 derajat Celcius tersebut ke dalam persamaan polinomial di atas, sehingga kita peroleh harga sebagai berikut. Jadi, tekanan parsial pada tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan interpolasi orde 2 adalah sebesar 121,06 kilopascal. Untuk interpolasi langsung kubik atau interpolasi langsung orde 3, kita memerlukan 4 buah data. Kita pilih data temperatur 90, 100, 110, dan 120, di mana 105 ada di tengah-tengahnya. Harga lain boleh, itu misalkan 100, 110, 120, 130, dan yang lainnya. Yang penting 4 set data tersebut di dalamnya harga 105 itu ada di dalam dataset tersebut. Untuk persamaan polinom orde 3 untuk interpolasi kubik ini dapat dilihat pada graf pada slide ini, yaitu P sebagai fungsi dari T adalah A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat ditambah A3T pangkat 3. Seperti sebelumnya, kita akan mencoba melakukan estimasi harga tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan persamaan polinomial orde 3. Persamaan polinom orde 3 seperti yang ditampilkan di sini memiliki 4 buah koefisien, yaitu A0, A1, A2, dan A3 yang harus kita cari, sehingga kita perlu 4 buah persamaan untuk mendapatkan nilai-nilai A0, A1, A2, dan A3. Keempat buah persamaan tersebut dapat kita peroleh dengan cara memasukkan data 4 titik yang kita gunakan, sehingga dapat diperoleh 4 buah persamaan sebagai berikut. Jadi kita gunakan data 90, 100, 110, dan 120, sehingga kita dapatkan 4 buah persamaan berikut ini. 4 buah persamaan, 4 buah yang tidak diketahui, maka dengan teknik interpolasi, dengan teknik eliminasi, kita dapat memperoleh harga A1, A2, A3, A4 seperti yang ditampilkan di sini. Persamaan polinom orde 3 untuk contoh ini kita peroleh adalah sebagai berikut, yang hanya berlaku untuk range antara 90 sampai 120 derajat Celcius saja. Dengan menggunakan persamaan polinomial tersebut, kita bisa mencari tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius dengan memasukkan harga 105 tersebut pada persamaan polinomial tersebut, sehingga kita peroleh estimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan interpolasi orde 3 adalah 120,9 kPa. Oke, jadi kita sudah menghitung mengestimasi nilai tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan polinomial langsung orde 1, 2, dan 3. Berikutnya mari kita bandingkan hasilnya. Mari kita bandingkan perbedaan hasil estimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius beserta kesalahan relatifnya untuk polinom orde 1, 2, dan 3 yang hasilnya akan kita tampilkan pada tabel berikut ini. Dari tabel terlihat bahwa harga tekanan mengecil dengan meningkatnya orde polinomial, serta kesalahan relatif pun
mengecil dengan meningkatnya orde polinom. Sehingga kita dapat simpulkan, dengan meningkatkan orde dari polinom, maka akan diperoleh harga estimasi yang mendekati nilai sebenarnya. Namun dengan meningkatnya orde polinom tersebut, jumlah data yang diperlukan juga akan meningkat, serta jumlah persamaan yang harus diselesaikan juga akan meningkat. Setelah mencoba menggunakan teknik interpolasi langsung, orde 1, 2, dan 3, sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari metode interpolasi langsung ini. Kelebihan dari metode interpolasi langsung adalah persamaan interpolasinya menggunakan bentuk polinomial yang umum. Kelebihan berikutnya adalah persamaan interpolasi dari bentuk polinomial yang umum ini sangat mudah dipahami, terutama pada orde-orde yang rendah. Kekurangan dari metode interpolasi untuk interpolasi langsung adalah membutuhkan n+1 buah persamaan untuk mendapatkan n+1 buah koefisien. Jadi sehingga makin besar orde, data yang diperlukan makin banyak. Kekurangan berikutnya adalah n+1 sistem persamaan linear yang dihasilkan umumnya memiliki bentuk yang ill condition, sehingga hasil perhitungan menjadi tidak akurat. Untuk mengatasi kekurangan dari metode interpolasi langsung, kita dapat menggunakan bentuk polinomial lain yang berbeda dengan bentuk polinomial umum yang digunakan pada metode interpolasi langsung. Bentuk polinomial lain yang biasa kita gunakan dalam ekspresi matematik adalah polinomial Newton dan polinomial Lagrange. Berikutnya mari kita bahas teknik interpolasi terbagi Newton. Bentuk polinomial Newton berbeda dengan bentuk polinomial umum yang digunakan pada teknik interpolasi langsung. Interpolasi diferensi terbagi Newton dapat menutupi kekurangan dari teknik interpolasi langsung tersebut. Mari kita mulai dengan membahas interpolasi linear pada metode diferensi terbagi Newton. Bentuk interpolasi Newton berbeda dengan interpolasi langsung, dan kita akan menurunkan bentuk interpolasi Newton berdasarkan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Mari kita perhatikan segitiga yang dibentuk oleh garis berwarna oranye ini dengan garis fx sama dengan x0, ya. Jadi segitiga garis oranye ini garis fx x0, fx x, dan fx 1. Jadi di sini kita ada dua segitiga, yaitu segitiga besar ini, segitiga kecil. Dengan menggunakan persamaan segitiga sama dan sebangun, ya, karena persamaan segitiga yang kecil ini sebangun dengan yang kecil, yang besar ini, sehingga perbandingan delta Y segitiga kecil dengan delta X segitiga kecil akan sama dengan perbandingan delta Y segitiga besar dengan delta X segitiga besar, seperti yang ditampilkan pada persamaan ini. Di sini, ini adalah perbandingan delta X, delta Y dibagi delta X untuk segitiga besar, sedangkan yang ini adalah delta
delta Y dibagi delta X untuk segitiga yang kecil. Jika kedua suku kita kalikan dengan X min X0, ya, lalu kita atur kembali persamaan di atas, maka kita dapatkan persamaan ini. Persamaan berikut ini adalah bentuk dari persamaan polinomial Newton. Jadi, bentuk ini adalah bentuk persamaan polinomial Newton untuk orde 1. Pada polinomial Newton orde 1 ini terdapat koefisien polinom B0 dan B1. Jika kita bandingkan persamaan ini dengan persamaan di atasnya, maka kita bisa peroleh bahwa B0 tidak lain adalah Fx0, ya, sedangkan B1 adalah F di X1 dikurangi F di X0 dibagi X1 per X0, atau diferensi nilai Y, nilai F fungsi dibagi diferensi nilai X, ya, makanya disebut diferensi terbagi Newton. Pada interpolasi di sini kita lihat bahwa perbedaan yang utama antara teknik interpolasi langsung dan teknik interpolasi diferensi terbagi Newton. Seperti yang sudah kita bicarakan di bagian sebelumnya, untuk teknik interpolasi langsung, untuk mendapatkan koefisien polinomnya, kita membuat sistem persamaan aljabar linier. Dengan menggunakan teknik eliminasi, kita bisa memperoleh harga koefisien-koefisiennya. Tapi pada interpolasi terbagi Newton, bisa kita lihat di sini, konstanta dari polinomnya adalah B0, B1, bisa kita peroleh dari data yang ada. Jadi B0 adalah Fx0, sedangkan B1 bisa kita hitung dari diferensi terbagi ini. Jadi dari delta Y dibagi delta X. Sehingga tidak memerlukan teknik eliminasi, sehingga bisa menghindari kondisi ill condition yang biasa ditemui pada teknik interpolasi langsung. Baik, mari kita estimasi nilai tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius, seperti yang kita lakukan pada interpolasi langsung dengan menggunakan teknik interpolasi diferensi terbagi Newton orde 1. Di sini untuk kita gunakan T0 100 dan T1 nya adalah 110 derajat Celcius, di mana harga 105 ada di dalamnya. Untuk kasus ini, bentuk dari persamaan polinomial Newtonnya adalah sebagai berikut. B0 tidak lain adalah Fx0 atau tekanan pada temperatur saturasi T0. Ya, jadi kita peroleh 101,42. Sedangkan B1 tadi diferensi terbagi, jadi delta nilai tekanan antara 110 dengan 100 dibagi delta temperatur 110 dengan 100. Ya, sehingga kita peroleh B1 adalah 4,196. Ya, sehingga peroleh bentuk polinomnya adalah seperti ini. Memang bentuk polinomnya tidak sesederhana bentuk polinomial interpolasi polinomial langsung yang menggunakan bentuk umum, tapi bentuk interpolasi Newton menggunakan bentuk seperti ini, ya. Namun untuk mencari koefisien dari interpolasinya,
polinomialnya dapat dilakukan dengan menggunakan data saja. Ya. Ini adalah persamaan polinomial Newton orde 1 yang hanya berlaku untuk temperatur 100 sampai 110 derajat Celcius saja. Oke, karena persamaan polinomial yang sudah kita peroleh, maka kita bisa mencari nilai tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius. Nah, karena 105 ada di dalam range ini, kita bisa menggunakan persamaan ini. Dengan memasukkan harga 105, kita peroleh tekanan sebagai berikut. Jadi ini adalah estimasi tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius dengan menggunakan metode diferensi terbagi Newton orde 1 adalah 122,4 kilopascal. Untuk polinomial Newton orde 2, kita gunakan 3 titik data. Di sini X0, X1, dan X2. Bentuk polinomial Newton orde 2 adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 konstanta polinom B0, B1, dan B2. Dengan bentuk di belakang koefisiennya yang sedikit lebih rumit dibanding bentuk polinomial umum yang biasa. Seperti biasa, seperti yang tadi, harga B0 adalah sama dengan Fx0, harga B1 juga sama, itu adalah delta F dibagi delta X, ya, X1 dengan X0, ya, Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1. Nah, untuk B2, ini menggunakan apa yang disebut koefisien diferensi terbagi Newton orde 2, yang tidak lain adalah nilai diferensi terbagi Newton orde 1 antara X2 dan X1 ya, dengan nilai diferensi terbagi Newton orde 1 antara X1 dengan X0 dibaginya ini X2 min X0. Jadi kalau di orde 1, jadi nilai F berdekatan dibagi nilai X yang berdekatan. Tapi pada orde 2 ini adalah nilai diferensi terbagi orde 1 yang berdekatan, bersebelahan, ya, tapi ini nilai diferensi terbagi orde 1 yang bersebelahan dibagi delta X yang loncat 1. Ini untuk orde 2. Berikutnya adalah contoh penggunaan diferensi terbagi Newton orde 2. Di sini kita akan mengestimasi harga tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kita mengambil titik data untuk kasus ini adalah mulai dari 90, 100, dan 110, di mana 105 ada di dalamnya seperti yang ditampilkan di sini. Untuk hubungan antara tekanan dan temperatur saturasi pada persamaan polinom orde 2-nya dinyatakan sebagai berikut. Ini bentuk polinomial Newton orde 2 dengan koefisien B0, B1, dan B2. B0 adalah Fx0, ya. Dengan di sini kita mengambil T0-nya adalah 90, ya. Sedangkan T1-nya adalah 100. 0, 1, 2. Jadi T0-nya 90, T1-nya 100, T2-nya 110. B0 adalah tekanan pada T0, yaitu pada 90 derajat, sekian kita dapatkan sekian. B1 adalah delta tekanan antara T1 dengan T0 dibagi delta temperatur T1 dengan T0, yaitu ini.
Ya, delta tekanan antara T1 dengan delta tekanan T0 ya dibagi temperatur T1 min T0. Diferensi terbagi delta Y per delta X. Kita dapatkan ini. Ini untuk yang order 1. Dan B2 itu order 2, diferensi terbagi order 2 di sini ini adalah nilai diferensi terbagi order 1 untuk antara T2 dan T1. Yang ini adalah diferensi terbagi order 1 T1 dengan T0, yaitu yang ini, sama dengan yang ini. Ya. Sehingga kalau kita hitung kita dapatkan B2 0,054. Ya, kalau kita masukkan kita dapatkan persamaan polinomial order 2 sebagai berikut. Ini adalah persamaan polinomial Newton order 2 untuk tekanan saturasi sebagai fungsi dari temperatur saturasi pada range yaitu antara 90 sampai 110. Untuk mencari estimasi nilai tekanan saturasi pada temperatur 105, kita masukkan angka 105 ke sini sehingga kita peroleh harga sebagai berikut. Jadi estimasi nilai tekanan saturasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius menggunakan metode diferensi terbagi Newton order 2 adalah sebesar 121,06 kilopascal. Bentuk umum dari polinomial Newton dinyatakan dalam slide berikut ini. Di sini B0, B1, B2 sampai Bn. Nah, di sini yang berbeda dengan polinomial umum adalah bentuk X-nya. Slide ya. X-nya ya. Pertama di B0 itu adalah 1, kemudian X min X0, di B2 X min X0 kali X min X1, di B3 X min X0 kali X min X1 kali X min X2 dan seterusnya sampai di suku ke N. Bn adalah kali X min X0 kali X min X1 dan seterusnya sampai X min Xn min 1. Itu bentuk umum dari polinomial Newton. B0 sama adalah Fx0, sedangkan B1 adalah diferensi terbagi Newton order 1 antara X1 dan X0. B2 adalah diferensi terbagi Newton order 2 antara delta diferensi terbagi Newton order 1 X2 X1 dikurangi X1 X0 dibagi X2 min X0, loncat 1. Nah, biasanya ditulis diferensi terbagi Newton kalau order 1 2 itu X1 X0. Kalau untuk order 2 ada 3. X2 X1 X0 misalnya. Ini dituliskan seperti itu. Dan seterusnya untuk order ke N, maka kita punya N plus 1 di sini. Jadi dari Xn, Xn min 1 dan sampai X0, maka ini adalah diferensi terbagi order sebelumnya, order Xn min 1 dibagi Xn min X0. Jika ditulis dalam bentuk diferensi terbaginya biasanya ditulis seperti ini. Jadi polinomial Newtonnya adalah dalam bentuk seperti ini. Nah, memang perhitungan ini mudah mudah diingat ya. Tapi akan mudah diingat kalau kita menggunakan tabel diferensiasi berikut ini. Pada metode interpolasi terbagi Newton, koefisien polinomial dapat dicari dari harga data titik-titik yang digunakan. Misalkan ini adalah kita punya 4 data. Pada slide ini kita punya 4 pasang data. Karena hanya 4 pasang titik data, maka order maksimumnya adalah order 3. Jadi kita harus mencari koefisien pada order 3 B0, B1, B2, dan B3. Nah, kita akan menghitung koefisien polinomial tersebut menggunakan tabel diferensiasi berikut ini. Kolom pertama ini adalah merupakan kolomnya B0.
Maaf, kolom pertama ini adalah kolomnya data harga X, X0, X1. Kolom kedua merupakan data Y atau data Fx, atau kita mengambil harga B0 di kolom ini, kolom kedua ini. Di harga B0 ini. Kolom ketiga nanti akan diisi dengan data diferensiasi terbagi Newton orde 1, berikutnya di sebelahnya orde 2, dan terakhir di sebelahnya orde 3. Jika ada 4 data, maka kita punya 3 data diferensi terbagi orde 1. Dari 3 data diferensi orde 1 kita bisa mendapat 2 data diferensi terbagi orde 2. Dari 2 orde 2 kita dapatkan 1 orde 3. Dari data X0, X1 ya, dan Fx0, Fx1, kita bisa hitung diferensi terbagi orde 1 untuk antara X1 X0, yaitu delta F ini dibagi delta X nya. Jadi delta F per delta X itu nilai delta F yang berdekatan dibagi delta X berdekatan, dan biasanya kita tulis seperti antara ini diferensi terbagi orde 1 antara X1 X0, antara X1 X2 adalah ini delta F X2 dengan F1 Fx1 dikurangi X dibagi X2 dikurangi X1. Jadi Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 X1 ini, atau ditulisnya biasanya diferensi terbagi orde 1 X2 X1, tulisnya seperti ini. Ini untuk orde 1, jadi nilai F berdekatan dibagi nilai X berdekatan, selisih nilai F berdekatan dibagi dengan selisih nilai X berdekatan. Jadi diferensi terbagi, jadi diferensi nilai F dibagi diferensi nilai X. Jadi untuk antara X2 X3 kita peroleh ini. Ini kita dapatkan nilai untuk orde 1, diferensi terbagi orde 1. Berikutnya kita mencari diferensi terbagi orde 2. Dari Fx1 X0 jadi dari diferensi terbagi orde 1 2 ini, dua nilai yang bersebelahan, kita peroleh diferensiasi terbagi orde 2 antara X2, X1 dan X0. Jadi ini yang berdekatan dibagi X2 min X0, loncat 1 ya, atau ditulisnya X2 X1 X0, F dari X2 X1 0, diferensi terbagi X2 X1 X0. Jadi ini adalah diferensi terbagi yang bersebelahan, orde 1 yang bersebelahan dibagi X2 min X0, loncat 1. Begitu juga dengan yang di bawahnya ini. Jadi dari 3 diferensi terbagi orde 1 kita bisa dapatkan 2 nilai diferensi terbagi orde 2. Di sini antara Fx3 X2 dengan Fx2 X1 kita peroleh ini dibagi X3 loncat 1 X1 ya, sehingga kita peroleh ini. Nah, dari 2 nilai diferensi terbagi orde 2 kita hanya dapat 1 diferensi terbagi orde 1, yaitu orde 3. Jadi dari 2 nilai diferensi terbagi orde 2 kita dapatkan 1 nilai diferensi terbagi orde 3, yaitu delta F ini ya, ini dikurangi ini dibagi X3 loncat 2 X min X0. Jadi X3 loncat 2 min X0 ya, atau ditulisnya biasanya ini orde 3 F3 X3 X2 X1 X0. Nah, jadi ini tadi kolom B0, B1, B2, B3. Nah, sehingga nilai dari
koefisien polinom Newtonnya adalah B0 adalah fx0, B1 adalah ini, B2 adalah ini, B3 adalah ini, ya. Karena kita punya 4 data, maksimum hanya orde 3. Nah, tapi kita juga bisa mendapatkan di sini polinom orde 2. Ya. Jadi kalau di teknik Newton ini, di polinom Newton, kita bisa hitung dulu ini tabel diferensiasi, kita bisa dapatkan nilai ini, ya, nilai diferensi terbagi. Jadi kita harus hitung dulu nilai diferensi terbaginya dulu, baru kita tentukan B0, B1, B2, B3. Maksimumnya ini hanya ada, dan hanya ini, hanya ada satu, B0, B1, B2, B3 kalau maksimum. Jadi ini 4 data, maka orde 3, untuk orde 3 hanya B0-nya ini, B1-nya ini, B2-nya ini, B3-nya. Tapi kalau dari 4 data ini kita ingin mendekatinya dengan orde 2, maka kita punya pilihan B0-nya bisa yang ini, ya. Misalkan datanya berada di antara X0 dengan X2, ya, maka kita bisa pakai F ini B0-nya, ini B1-nya, ini B2-nya. Tapi ya, kalau data di sini juga bisa pakai B0-nya ini, B1-nya ini, B2-nya ini. Bisa 2 set data untuk orde 2, ya. Jadi tergantung di mana. Jadi maksimumnya kalau orde 4 data, kalau orde 3 hanya satu, dan hanya satu polinomial orde 3 yang bisa kita buat, yaitu ini. Jadi nilai B0 adalah nilai diagonalnya ini. Oke, kita contohkan untuk tabel berikut. Ini adalah data antara tekanan temperatur saturasi dengan tekanan saturasi uap air dari 90 sampai 120. Ada 4 data, maka kita maksimum hanya dapatkan orde 3. Baik, ini adalah kolom B0, ya. Ini untuk orde diferensi terbagi orde 1, kita gunakan data ini. Baik, untuk orde 1, diferensi terbagi orde 1 antara 100 dengan 90, kita peroleh angka ini. Angka ini 3,1237 itu ada diperoleh dari 101,42 dikurangi 70,183 dibagi 100 dikurangi 90. Oke, berikutnya harga ini 4,196 diperoleh dari 143,38 dikurangi 101,42 dibagi 110 dikurangi 100, ya, dengan sebelahnya. Begitu juga yang ini. Ya, kalau orde 1 nilai di sini yang sebelahnya dibagi nilai X sebelahnya. Oke, ini kita dapatkan dari 4 data kita dapatkan 3 data orde 1 diferensi terbagi orde 1. Oke, dari 3 data diferensi terbagi orde 1 kita dapatkan 2 data diferensi terbagi orde 2, yaitu antara pertama ini, antara ini dapatkan 0,05315 itu adalah 4,196 dikurangi 3,1237 dibagi 110 loncat 1 dikurangi 90. Ya. Berikutnya antara ini dengan ini kita peroleh orde 2 ini. 0,06665 adalah 5,529 dikurangi sebelahnya 4,196 dibagi 120 loncat 1 yaitu dikurangi 100. Ya. Oke, kita dapatkan dari 3 diferensi terbagi orde 1 mendapatkan 2 diferensi terbagi orde 2. Nah, dari 2 diferensi terbagi orde 2 kita dapatkan 1 angka untuk diferensi terbagi orde 3. Nah, harga 0,004345 ini tidak lain adalah harga ini, ya. Ini dikurangi ini dibagi 120 karena orde 3 loncat 2 dikurangi 90. Sehingga kita dapatkan ini.
Jadi kalau untuk orde 3, maka B0 adalah ini, B1-nya adalah ini, B2-nya adalah ini, B3-nya adalah ini. Tapi kalau kita mau dekatinya dengan orde 2, bisa men-settingnya ini B0, B1, B2, atau B0 bisa 10142, B1-nya 4,196, dan B2-nya 0,06665. Jadi tergantung dari pilihan kita di mana. Jadi kalau 4 data, ya kalau 3 polinom orde 3 ya cuma ada satu dan hanya satu polinom orde 3 yang dapat kita gunakan. Tapi dari 4 data kita bisa 2 polinomial orde 2. Oke, berikutnya kita lihat algoritma dari interpolasi Newton. Ya. Pertama, buat array untuk menyimpan nilai X, ya, nilai B itu satu dimensi. Nah, untuk nilai F, ini F2 karena tadi ada kolom untuk Fx0, B0 untuk dimensi terbagi orde 1, orde 2 dan seterusnya, maka di sini vektornya 2 dimensi untuk F. Oke, kemudian ini adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk membantu perhitungannya. Oke, mulai kita memasukkan data. Masukkan data X, Y. Nah, untuk data Y atau data F, data fungsi, masukkan ke kolom ke-0 dari matriks F. Ya, karena ini matriks F itu kolom ke-0-nya adalah untuk data Y, kolom ke-1-nya untuk diferensi terbagi orde 1, kolom keduanya untuk diferensi terbagi orde 2. Jadi ini data masukkan ke kolom 0. Setelah itu, nah baru kita bikin hitung diferensi terbagi. Pertama, untuk menghitung diferensi terbagi orde 0 sudah ada, orde 1. Yaitu selalu yang sebelahnya, ambil dari kolom sebelahnya ini, untuk J, I, kita ngambil dari kolom sebelahnya I-1, I-1 dari data F di baris yang sama di kolom sebelahnya dikurangi di kolom di baris sebelumnya, C-1 dibagi delta X, ya, XJ di min XJ min I. Jadi tergantung, kalau orde 1 loncat tidak loncat, tapi kalau orde 2 loncat 1 dan seterusnya, sehingga kita gunakan frase ini. Ya, ini seperti ini. Jadi kita dapatkan ini diferensi terbaginya dari orde 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergantung data yang ada di sini. Datanya berapa, maka dihitung. Jadi kalau datanya ada 10, maka kita bisa sampai orde 9. Untuk berikutnya mencari B. Mencari B adalah diagonal dari matriks F, sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi B ke I untuk baris ke I adalah F di baris ke I kolom ke I. Diagonalnya kita ambil. Ya. Nah, baru kita bikin interpolasi, yaitu tadi B0 ditambah B1 kali X min X0 ditambah B2 kali X min X0 kali X min X1 kali X min X2. Nah, dibentuk di sini. Di sini makanya nilai awalnya B0. B0 plus, lalu ada pengali karena di situ ada B0 B1 kali X min X0 kali X min X1, ada kali X min X2 dan seterusnya, pengalinya di sini. Jadi inisialisasi pengali, ya. Jadi X min X0 min X1 min X2 dikalikan pengalinya diulang-ulang, ya, maka ini pengalinya dengan inisialisasi 1, sedangkan untuk penjumlahan B0 tambah B1 kali X min ini seterusnya di sini. Jadi di sini awalnya nilainya B0, kemudian kita
pakai B1, B2 dan seterusnya. Ini adalah algoritma untuk menghitung interpolasi Newton. Berikutnya mari kita setelah menggunakan polinomial Newton, kita akan coba teknik interpolasi dengan menggunakan polinomial Lagrange untuk melakukan curve fitting, yaitu interpolasi. Dari n plus 1 pasang titik data, kita buat polinom Lagrange order n seperti yang dilakukan pada polinom-polinom lainnya. Jadi seperti polinom lainnya, untuk n plus 1 data, kita hanya bisa buat satu dan hanya satu polinom order n, polinom Lagrange order n. Persamaan berikut ini adalah mendefinisikan tentang polinomial Lagrange, yang merupakan kombinasi linear dari perkalian polinom Lx dengan harga f di harga fx. Polinom Lagrange order n merupakan penjumlahan perkalian antara polinom L ke I dengan harga f di x ke I untuk I dari 0 sampai n. Sedangkan polinom L sendiri untuk polinom L ke I dinyatakan sebagai produk atau perkalian dari pembagian antara x dikurangi x ke j dibagi dengan x ke I dikurangi x ke j untuk j dari 0 sampai n, tapi j tidak boleh sama dengan I. Jumlah Li dan suku perkalian pada Li ditentukan oleh order polinom yang ingin kita buat. Sehingga pada interpolasi Lagrange, jumlah order harus kita tentukan terlebih dahulu. Jadi ordernya kita tentukan dahulu, baru setelah itu kita bisa membuat polinomnya. Misal kalau kita ingin membuat polinom Lagrange order 3, maka kita perlu 4 data. Dari data tersebut kita buat L0, L1, L2, serta L3. Untuk masing-masing L itu akan ada 3 suku perkalian. Polinomial Lagrange dapat diturunkan dari polinomial Newton. Mari kita lihat diferensi terbagi Newton order 1 untuk x1, x0 berikut ini, yang dapat kita tuliskan menjadi 2 suku penjumlahan yang terpisah dengan pembagian yang sama, yaitu x1 min x0. Jika kita ganti x1 dengan x pada suku yang ada di tengah-tengahnya, kemudian kita susun kembali, maka kita dapatkan persamaan berikut ini. Persamaan di atas ini dapat kita susun kembali menjadi seperti pada persamaan di bawah ini. Dari persamaan terakhir ini kita dapatkan persamaan Lagrange order 1. Jadi dari diferensi terbagi Newton order 1 kita bisa buat polinom Lagrange order 1. Mari kita turunkan polinomial Lagrange untuk interpolasi Lagrange linear yang memerlukan 2 titik data sehingga akan menghasilkan polinom Lagrange order 1. Bentuk dari polinom Lagrange linear atau order 1 adalah sebagai berikut. Di sini polinom Lagrange menyatakan hubungan antara tekanan dengan temperatur saturasi, merupakan penjumlahan dari perkalian antara L ke I dengan tekanan pada temperatur ke I. Karena interpolasi Lagrange-nya order 1, maka nilai I adalah 0 dan 1, sehingga polinom Lagrange-nya terdiri dari 2 suku, yaitu untuk I ke 0 dan I ke 1 seperti ditampilkan di sini. Jadi polinomnya hanya ada L0 kali PT0 dan ditambah L1 kali PT1. Li dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Pada kasus ini, I hanya dari 0 dan I dan 1, serta J juga dari 0 dan 1 saja. Untuk I sama dengan 0,
J yang mungkin hanya ada satu, yaitu J1, karena J tidak boleh sama dengan I, sehingga kita peroleh L0 sebagai berikut, yaitu T min T1 dibagi T0 min T1. Untuk I sama dengan 1, maka J yang mungkin hanya ada satu, yaitu J sama dengan 0, sehingga kita peroleh L1 adalah sebagai berikut, T min T0 dibagi T1 min T0. Nah, sekarang mari kita estimasi berapa tekanan saturasi untuk temperatur saturasi 105 derajat Celcius dengan menggunakan interpolasi Lagrange linear ini. Persamaan untuk polinom Lagrange linear adalah sebagai berikut. Kita memerlukan dua titik, dua titik saja, yaitu titik di temperatur 100 dan 110. Dengan menggunakan data-data titik tersebut, kita bisa masukkan harganya, sehingga kita peroleh sebagai berikut. Harga tekanan estimasi pada temperatur saturasi 105 derajat Celcius dengan menggunakan interpolasi Lagrange linear adalah 122,4 kPa. Untuk interpolasi Lagrange kuadratik atau order 2, maka kita menggunakan 3 buah data. Sehingga polinom Lagrange-nya pun ada 3, yaitu L0, L1, L2. Dan masing-masing polinom L akan terdiri dari 2 suku perkalian. Di sini kita pilih data untuk 90, 100, 110, di mana 105 ada di dalamnya. Kita juga bisa memilih sebenarnya data yang lain, misalkan 100, 110, 120. Pertama, kita buat dulu polinom L dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu untuk I dari 0 sampai dengan I sama dengan 2. Ya. Di sini J juga dari 0 sampai dengan 2. Untuk 3 titik, karena ada syarat I tidak boleh sama dengan J, sehingga bentuk perkalian polinom L-nya hanya terdiri dari 2 suku. Harga polinom L untuk ketiga titik tersebut dapat kita peroleh sebagai berikut. Jadi L0, L1, L2 adalah sebagai berikut. Sehingga persamaan Lagrange order 2 atau kuadratik untuk mengestimasi tekanan parsial adalah sebagai berikut. Karena ordernya 2, maka di sini ada 3 suku dengan menggunakan data dari 3 titik, yaitu T0, T1, T2 dengan T0-nya adalah 90, T1-nya adalah 100, dan T2-nya adalah 110. Untuk mengestimasi nilai tekanan pada temperatur 105 derajat Celcius dengan menggunakan pendekatan polinom Lagrange order 2 ini, maka kita perlukan yaitu tadi 3 titik data. Maka di sini kita gunakan 3 titik data tersebut, yaitu 90, 100, 110 derajat Celcius. Dengan memasukkan nilai T 105 derajat Celcius, kita peroleh nilai estimasi dari tekanan parsial untuk temperatur, estimasi dari tekanan saturasi untuk temperatur saturasi 105 derajat Celcius adalah sebesar 121,06 kilopascal dengan menggunakan teknik interpolasi Lagrange kuadratik. Kalau kita lihat bentuk persamaan umum dari polinom Lagrange, maka secara komputasi bentuk ini lebih mudah dihitung dan diprogram dibandingkan dengan bentuk polinomial Newton. Pada interpolasi Newton, kita harus membuat nilai diferensi terbagi untuk tiap order. Jadi kita pada interpolasi Newton harus menghitung diferensi terbagi order 1, order 2, dan seterusnya. Tetapi pada polinomial Lagrange kita bisa langsung menghitung polinomial tanpa harus menyimpan data seperti pada polinomial Newton. Sehingga pada polinomial Lagrange secara komputasi dia akan menghemat
memori. Hanya pada polinomial Lagrange kita harus menentukan dulu order dari polinomnya itu sendiri. Jika kita bandingkan antara teknik interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange, maka kita peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Metode Newton, karena dihitung menggunakan diferensi terbagi yang berulang-ulang, maka dia akan lebih akurat karena kesalahan yang terjadi dapat diintegrasi dalam pengulangan. Metode Newton bisa dihitung tanpa harus menentukan order polinomnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa menghitung diferensi terbagi order 1, 2, 3 sampai batas dari data yang ada. Dari situ berdasarkan order yang dipilih kita bisa menentukan harga koefisien polinomnya B0, B1, B2 berdasarkan ordernya. Sedangkan teknik interpolasi Lagrange memiliki bentuk persamaan matematik yang tidak memerlukan perhitungan dan penyimpanan data berulang-ulang seperti pada polinomial Newton yang memerlukan perhitungan diferensi terbagi yang diulang-ulang sesuai dengan order polinom yang ingin dibuat, sehingga memerlukan memori untuk penyimpanan data tersebut. Sedangkan pada polinom Lagrange, perhitungan dapat dilakukan tanpa pengulangan berdasarkan order, sehingga mudah diprogram dan menghemat memori. Untuk teknik interpolasi Lagrange, hanya dapat dihitung jika order polinomnya sudah kita tentukan terlebih dahulu, agar nilai polinom L-nya, jumlah suku L-nya juga dapat dihitung. Baik metode Newton maupun metode interpolasi Lagrange, keduanya mengizinkan untuk menggunakan data yang jaraknya tidak seragam. Berikutnya kita akan bahas algoritma dari interpolasi Lagrange. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemrograman untuk menghitung interpolasi Lagrange sangat mudah. Pertama, kita deklarasikan array untuk menyimpan nilai X, Y, serta beberapa variabel yang diperlukan untuk membantu penghitungan ini. Di sini kita pakai variabel atas bawah untuk menghitung X min XJ yang atas, dan yang bawah itu untuk menghitung XI min XJ. Pertama-tama di sini kita hitung dulu, memasukkan dulu data, jadi jumlah datanya berapa, lalu X dan Y-nya kita masukkan. Berikutnya, nah di sini langsung saja kita membuat polinom Lagrange. Kalau kemarin di Newton ada buat dulu diferensi terbagi, lalu hitung koefisien polinom, lalu baru bikin polinomial Lagrange, polinomial Newton. Tapi kalau di Lagrange kita langsung bisa membuat polinomial Lagrange-nya sekaligus. Jadi sini ada atas bawah tadi adalah untuk menyimpan data perkalian X min XI, X min XJ per XI min XJ. Nah ini disimpan di atas untuk yang X min XJ, yang bawah untuk XI min XJ. Ya. Dari C-nya dari 1 sampai N, dengan tadi di sini J-nya adalah ditulis dalam bentuk K. Jadi K dulu, ini I ya. Di sini I-nya ditulis sebagai K. Jika selama tidak sama, maka bagian atas ada tadi X dikurangi XJ, X ke I, di sini X ke K dikurangi XJ untuk yang bagian bawahnya. Jadi dikalikan. Setelah selesai L menghitung polinom L, langsung kita hitung tadi Fx adalah F ya Y ya, harga Y kali polinom L, yaitu atas dibagi bawah. Jadi ya, untuk membuat program interpolasi Lagrange ini sangat mudah. Berikutnya kita bahas diferensi terbatas. Pada bahan ini kita akan melakukan perhitungan diferensiasi terbagi seperti yang dilakukan pada teknik interpolasi Newton. Namun di sini kita akan gunakan kasus khusus, yaitu kasus di mana delta X-nya tetap. Jadi data
berada pada delta X untuk datanya itu tetap sama gitu. Jadi antara X1, X2, X3 dan seterusnya itu tetap, sehingga ada yang diringkas untuk penulisannya. Seperti pada waktu kita menghitung diferensi terbagi Newton, jika data delta X yang dipakai memiliki jarak yang data yang tetap atau konstan, maka di sini kita dapat sebut sebagai diferensi terbatas. Ya, karena konstan maka kita sebut ini sebagai diferensi terbatas. Untuk jarak antar data X sama dengan H, kita dapat menghitung diferensi terbagi menggunakan 3 tipe diferensi yang ada yang dapat kita pakai, yaitu 1. Diferensi maju. Kalau acuannya adalah data X di X0, maka pada diferensi maju ini kita menghitung menggunakan nilai yang ada di depan X0, yaitu X0 plus H, sehingga nilai diferensi dihitung sebagai perbedaan nilai fungsi antara X0 plus H dikurangi nilai fungsi di X0. Diferensi mundur adalah diferensi yang dihitung menggunakan nilai yang ada di belakang dari X0, yaitu di X0 min H, sehingga nilai diferensi dihitung sebagai nilai fungsi pada X0 dikurangi dengan nilai fungsi di X0 min H. Terakhir adalah diferensi sentral. Pada diferensi ini kita menggunakan titik X0 min H per 2 serta X0 H per 2 atau selang selebar H, di mana X0-nya berada di tengah-tengah. Dan nilai diferensi diambil sebagai perbedaan nilai fungsi pada X plus H per 2 dikurangi nilai fungsi pada X min H per 2. Mari kita tinjau apa keistimewaan untuk teknik diferensi ketika delta X-nya tetap. Karena delta X atau jaraknya tetap, yaitu sebesar H, maka X1 adalah X0 ditambah H, X2 adalah X1 ditambah H atau X0 ditambah 2H, dan seterusnya, sehingga X ke N adalah X0 ditambah N kali H. Jadi ada keteraturan pada nilai X, di mana nilai X dapat ditentukan dari nilai X0 serta N yang menyatakan urutan nilai setelah X0. Karena nilai X-nya teratur, sehingga pada perhitungan nilai diferensi terbagi, pembagian memiliki bentuk yang lebih teratur. Maka bentuk diferensi terbagi akan lebih ringkas, serta diferensi terbagi akan dapat dengan mudah dihitung. Di sini kita akan gunakan teknik diferensi maju. Sebagai contoh, kita gunakan diferensi terbagi order 2. Untuk diferensi terbagi order 2, di mana merupakan delta diferensi order ke-1 yang berdekatan dibagi dengan perbedaan nilai X yang loncat 1, yaitu di sini data X2 min X0 seperti yang kita tampilkan di slide ini. Karena delta X-nya tetap, maka X2 tidak lain adalah X0 plus H. Sehingga pembagian menjadi 2H saja tanpa nilai X. Hanya mengandung order diferensi, di mana di sini adalah 2. Jika kita atur kembali persamaan di atas, maka kita peroleh persamaan berikut. Bentuk bagian pembilang yang ada di atas tidak lain adalah bentuk diferensi order 2. Sehingga diferensi terbagi order 2 untuk kasus delta X yang konstan dapat ditulis dengan ringkas seperti yang ditampilkan di sini. Tanda kuadrat di atas delta menyatakan diferensi terbagi dari order 2. Jadi delta kuadrat 2 di situ menyatakan order 2. Begitu juga dengan 2 fakultet dan H kuadrat itu menyatakan order 2. Sehingga secara umum diferensi terbagi order N dapat ditulis sebagai berikut: delta pangkat N dari Fx0 dibagi N fakultet kali H pangkat N.
Sehingga bentuk interpolasi diferensi maju dari Newton-Georgi yang menggunakan bentuk diferensi terbatas ini dituliskan sebagai berikut. Sama dengan bentuk interpolasi diferensi Newton, cuma di sini menggunakan data diferensi terbagi yang terbatas, yaitu delta x-nya konstan, sehingga bentuknya lebih ringkas. Kita bisa lebih ringkas lagi jika kita definisikan di sini S sebagai x min x0 per H, sehingga x min x0 min n min 1 jadi x min x0 per H itu adalah S, sehingga kita dapatkan hubungan S dengan ini adalah sebagai berikut: x min x0 dikurangi n min 1 dari H, kali H adalah H kali S min n plus 1. Sehingga dengan menggunakan definisi S di atas, kita dapat tuliskan interpolasi diferensi maju dari Georgi sebagai berikut dalam bentuk S, sehingga penulisannya lebih ringkas.